wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah PBO pada pertemuan 4. Pada pertemuan 4 hari ini saya akan membahas dan menjelaskan bagaimana proses dari pembuatan perulangan atau kondisi. Sudah sebelumnya saya jelaskan dari kondisi if, dan serta saya akan menjelaskan bagaimana ada proses perulangan, bagaimana cara kerja programnya, langkah-langkah yang akan dilakukan, dan proses apa saja yang harus disiapkan dalam pembuatan program tersebut. Jadi sebelum masuk ke perkuliahan hari ini, diharapkan mahasiswa dapat mengisi absensi terlebih dahulu dari menu dari halaman Classroom pertemuan 4, lalu diklik saja absensinya, nanti diisikan NIM, nama lengkap dan keterangan, lalu dapat diakses pertemuan 4-nya, materinya di-download dari file Classroom masing-masing mahasiswa. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari implementasi program berorientasi objek menggunakan seleksi. Pada sebelumnya di pertemuan 3 saya akan evaluasi terlebih dahulu. Pada pertemuan 3 sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya pembuatan program ini harus disiapkan dan nanti akan dikirim melalui laporan praktikum ya. Jadi nanti disiapkan proses-proses programnya ini dikerjai, lalu dikirimkan dalam laporan praktikum saja. Jadi di situ nanti dia ada hasil, ada proses implementasi programnya, lalu dijalankan, hasilnya itu di screenshot lalu disimpan di dalam Microsoft Word. Nah, itu saja untuk evaluasinya. Jadi nanti akan saya kasih latihan untuk pengumpulan latihan sebelumnya di pertemuan 3, jadi harus disiapkan pada hari ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana pernyataan seleksi dengan menggunakan model if. Jadi model if ini adalah sebuah kondisi dan pernyataan pada proses langkah-langkah algoritma dalam programan berorientasi objek ini. Adapun kondisi dan pernyataan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan aturan yang ada pada permasalahan yang ada. Jadi nanti berdasarkan permasalahan tersebut maka akan dibuat kondisi dalam proses pemrogramannya. Dari diagram pada gambar 1 ini terdapat activity diagram untuk pernyataan if. Di sini dapat kita lihat proses pernyataan antara benar dan salah. Jadi fungsi dari kondisi if ini salah satunya untuk mengambil sebuah keputusan benar atau salah, di mana keputusan ini akan disesuaikan dengan perintah-perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi yang bernilai benar. Lalu pernyataannya itu akan merupakan pernyataan yang bersifat tunggal ataupun majemuk. Jadi tidak boleh tidak sesuai aturan dalam pembuatan kondisi if yang ada pada activity diagram pernyataan if tersebut. Lalu pada dasarnya memang kita harus memahami dulu fungsi dasar dalam pembuatan program PBO ini, dimana kita sudah sebelumnya kan menjelaskan bagaimana proses instalasi, pengenalan header, baru deklarasi, coding, dan lainnya. Jadi saya harap mahasiswa itu sudah memahami dasar-dasarnya bagaimana pembuatan dari program yang akan kita buat pada hari ini, dan sebelumnya juga sudah saya berikan contoh codingnya. Jadi saya harap semua mahasiswa bisalah untuk membuat kode bahasa pemrograman berorientasi objek ini, dan sangat simpel sekali. Di sini sudah ada contoh dari bagaimana penerapannya dalam program berorientasi objek tersebut. Jadi nanti tinggal kodenya ini diketik. Jadi di sini ada, saya pastikan
sudah memahami bagaimana pembuatan header, ya di sini ada import public class. Ini adalah header dari sebelumnya, header dari kode awal dari bahasa pemrograman berorientasi objek. Baru di sini ada fungsi utama dari pembuatan kelas untuk Java. Di sini ada public static void main string args. Jadi di sini sudah bawaan sampai tutup. Ini kan ada, ingat aja di sini ada buka kurawal 2 kali, maka harus ditutup dengan tutup kurawal juga 2 kali. Jadi di sela untuk pembuatan coding deklarasinya, di sini kita buat. Di sini ada scanner, ada variabel, ada fungsi dari scanner, baru ada tipe data juga. Di sini ada untuk menampilkan bilangannya, lalu ada pemanggilan function bilangan. Baru di sini ada kondisinya. Nah, di sini kondisinya if bill ini adalah variabel sama dengan 0, maka tampilkan bilangan 0. Baru di sini akan kita lihat bagaimana cara kerjanya. Coba nanti Anda masukkan angka 7 dan apa hasilnya, lalu buat activity diagramnya. Activity diagramnya itu seperti apa? Digambar bagaimana proses langkah-langkah dalam program ini. Nah, di sini ada untuk menentukan apakah bilangan kita itu termasuk bilangan 0 atau tidak, atau misalnya kita masukkan bilangan 7, maka yang dihasilkan adalah 7 gitu. Maka kita dapat lihat di sini disuruh untuk ditugaskan modifikasi program di atas sehingga menjadi seperti berikut. Nah, di sini kita akan modifikasi. Kita dapat lihat di sini kita sesuaikan apa perbedaannya, yaitu kita dapat lihat di sini else, maka bilangan 0, bilangan bukan 0. Nah, di sini ketika yang diinputkan nanti tidak bilangan 0, maka akan dihasilkan adalah bilangan bukan 0. Kalau misalnya diinputkan 0, maka hasilnya itu dapat dihasilkan dengan nilai value bilangan 0. Maka perbedaannya tampak sekali di sini. Kita dapat lihat di sini dengan hasil yang berbeda, dengan kode yang berbeda juga. Lalu kita akan melihat contoh berikutnya, kode program PBO ini. Masukkan angka 7 dan jelaskan hasilnya. Jadi di sini latihan hari ini Anda disuruh untuk mengevaluasi kode-kode program yang ada pada modul yang saya berikan ini. Lalu setiap kode program ini buat input datanya nanti, lalu buat penjelasan hasilnya, lalu buat activity diagramnya. Gitu dia. Jadi nanti ada 2 ya tadi ya. Baru selanjutnya ada juga seperti ini contohnya. Kita lihat kodenya, kita jalankan ini untuk menentukan jurusan ya. Bagaimana untuk menentukan jurusan dalam pemilihan. Nah, ini ada pilihan. Misalnya pilihannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 pilihan jurusan. Ketika dalam program ini jalan nantinya, ketika diinputkan 1 sampai 5, maka akan menyesuaikan dengan hasil yang dibuat dalam coding program ini. Terdapat 5 jenis jurusan. Jadi ketika yang diinputkan tidak nilai 1 sampai 5, maka else hasil yang dihasilkan adalah pilihannya salah. Maka tidak sesuai dengan deklarasi kondisi yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Ini adalah kondisi deklarasi dalam memberikan keputusan benar atau salah. Lalu ini ya tugas yang akan saya berikan hari ini, latihan. Ini dibuat kodenya dijalankan dan buat laporan praktikum. Laporan praktikum itu adalah hasil yang dijalankan dalam software yang kalian install, lalu di screenshot. Setelah itu lanjut kita akan membahas teori mengenai switch. Bagaimana pernyataan switch ini bekerja dalam bahasa pemrograman Java.
Dapat kita lihat di sini mengenai teori pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, integer, atau char. Jadi ini adalah seleksi dengan bentuk pernyataan yang lebih dari satu. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan langkah-langkah permasalahan yang ada. Jadi dalam hal ini ada sebuah contoh di sini dapat kita lihat bentuknya. Di sini dapat kita lihat menggunakan switch. Ungkapan pertama lanjut ada penggunaan case namanya. Jadi di sini kalau kita membuat pernyataan lebih dari satu, ungkapan lebih dari satu, kita harus menggunakan case. Jadi hasilnya nanti sesuai dengan berdasarkan ungkapan yang ingin ditentukan hasilnya bagaimana. Baru di sini ada ketika kita ingin mengungkapkan ungkapan satu, maka pernyataan yang dihasilkan adalah pernyataan satu. Ketika kita menginginkan ungkapan dua, maka hasilnya adalah pernyataan dua. Itu dia. Jadi ini contoh bentuk dari switch dan case namanya. Di sini ada kita lihat activity diagramnya. Kita dapat lihat di sini proses dari activity diagram dalam penggunaan switch dan case. Di sini kita lihat di sini ada 4 pernyataan. Lalu kita lihat ketika di start pernyataan satu benar. Ketika dia benar maka akan lanjut ke selesai. Ketika dia salah, maka akan berlanjut ke pernyataan kedua. Ketika yang diinputkan tidak sesuai dengan pernyataan satu, berarti kita harus melaju kepada ke pernyataan selanjutnya, pernyataan dua. Begitu juga ketika dia benar berdasarkan pernyataan yang diinginkan dua, maka akan menghasilkan pernyataan dua. Ketika dia tidak sesuai dengan pernyataan dua, maka akan berlanjut ke tahapan ketiga pernyataan kita, yaitu ke pernyataan 3. Prosesnya ingat lihat tanda panahnya. Sini kita dapat lihat. Di sini adalah pernyataan 3 dan itu juga terakhir adalah default. Default itu adalah pernyataan yang dasar yang bawaan. Jadi berdasarkan nilai-nilai ini mana yang mau kita hasilkan berdasarkan value langkah-langkah, ya, nilai langkah-langkah yang diinginkan. Jadi misalnya kita mau menilai ungkapan satu, maka harus menatakan pernyataan satu. Begitu juga dengan ungkapan dua, maka akan menyatakan pernyataan dua. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana proses pengkodingan programnya. Di sini dapat kita lihat ada beberapa jenis kode. Ya, yang pertama adalah if, sudah kita pahami bagaimana kondisi yang ada pada if. Selanjutnya kita akan membuat fungsi dari switch tadi sebelumnya, maka kita akan buat kode programnya seperti ini. Dapat dilihat pada modul berikut ini sudah jelas kodenya, sangat di bagian sini kodenya ya. Nah, ini ingat di sini ada buka kurawal 1 2 3, berarti tutupnya harus 3. Tidak boleh ketika kita membuka kurawalnya 2 atau 3 maka tutupnya 2, maka program tidak akan jalan. Di sini terdapat untuk proses pemilihan juga, tapi menggunakan case. Tadi sebelumnya menggunakan if kan, maka di sini kita harus sesuai dengan perintah yang kita pelajari, yaitu switch. Kita harus memahami case dan switchnya. Jadi bagaimana cara kerja programnya? Di sini kita dapat lihat. Kita menggunakan scanner. Ini fungsinya untuk menginputkan data, membaca. Nah, di sini kita dapat lihat yaitu kita akan membuat variabel integer pada pilihan. Lalu kita akan menginputkan, menampilkan data sistem out print, masukkan pilihan. Fill, variabel fill sama dengan masuk titik next in. Maka yang diinputkan itu harus bernilai integer atau bilangan. Tidak boleh
bernilai string, maka program akan error kalau diinputkan string atau karakter. Lalu kita buat kondisi fungsi dari switch, yaitu kita membuat switch variabel fill, buka kurawal, kita masukkan kondisi case-nya 1 sampai 5. Sini kita lihat case 1, sistem out println jurusan MI D3, break. Nah, lanjut ke case 2 gitu juga, jurusan TK, teknik komputer, itu juga sistem out println 3, case 3 kita masuk ke jurusan akuntansi, case 4 adalah jurusan TI, case 5 adalah jurusan SI. Lalu kita buat defaultnya itu adalah ketika nilai tidak sesuai, maka yang dihasilkan adalah pilihan salah. Seperti itu ya penjelasan kode programnya. Selanjutnya ini ada uji program di atas dengan memasukkan angka 4 dan 6. Nah, jadi nanti diuji, dijalankan programnya. Coba Anda masukkan angka 4 dan 6. Bagaimana hasilnya? Buat laporan praktikumnya nanti dan akan saya kumpul nantinya. Lalu selanjutnya buat program dengan menggunakan pernyataan switch seperti berikut ini. Nah, di sini kita dapat lihat untuk kode selanjutnya adalah public static void main string args-nya seperti biasa. Lalu kita masukkan perbedaannya di sini, kita lihat di sini case-nya 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 5 kan. Baru uji juga program di atas, dijalankan dengan memasukkan beberapa kemungkinan. Coba diinputkan nantinya beberapa nilai, baru dibuat laporan praktikumnya. Jadi itu saja, dicoba dijalankan proses-proses yang ada pada fungsi if dan switch pada perkuliahan hari ini. Jadi selanjutnya akan saya arahkan untuk pengerjaan laporan praktikum. Dan di pertemuan 3 juga jangan lupa dikerjakan ya. Di pertemuan 3 itu sebelumnya ada mengenai, jadi saya kumpul laporan praktikumnya. Nah, ini ada sebelumnya kan ada mengenai fungsi operator. Di sini ada proses pemanggilan, jumlah, nilai, untuk proses penambahan parameter. Nah, di sini ada beberapa kode program. Jadi ini dikerjai ya, jangan nggak dikerjai. Maka selanjutnya saya akan mengarahkan mahasiswa untuk pengerjaan model praktikum mandiri dan disiapkan dalam hasil laporan praktikum di Microsoft Word. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga mahasiswa dalam keadaan sehat, tetap semangat. Hari ini saya akan tidak bisa lah nge-zoom ya, karena sebelumnya ada permasalahan di bagian internet kita, jadi saya tidak bisa zoom karena terlalu berat untuk paket internetnya. Jadi diharapkanlah mahasiswa bisa belajar mandiri dengan mengerjakan modul-modul pertemuan yang sudah saya berikan. Nanti dikumpul, mungkinan saya akan mengumpulkan jarak beberapa hari ke depan ya. Jadi saya kasih waktu untuk laporan praktikumnya. Jadi diharapkan mahasiswa menyiapkan semua lah ya. Dan saya sudahi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.